Selamat malam, perkenalkan nama saya Lucia Agustina dengan NIM 170300012. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Cloud Computing dengan materi layanan-layanan pada Cloud Computing, yaitu salah satunya yaitu ada SaaS atau Software as a Service. Nah, pengertian dari SaaS ini sendiri yaitu merupakan perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online, di mana kita dapat memanfaatkan internet tersebut untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada karakteristik dari SaaS ini sendiri, yaitu yang pertama, dikelola dari lokasi pusat, lalu yang kedua, di host di server yang jauh, yang ketiga, diakses melalui internet, dan yang keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas hardware dan juga software itu sendiri. Lalu keuntungan dari SaaS yaitu yang pertama, kita dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau biasa disebut dengan in-house development. Lalu yang kedua, kita tidak perlu khawatir tentang ketersediaan aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan itu sendiri. Kita masuk di kerugian dari SaaS ini sendiri, yaitu yang pertama, kita tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kita gunakan. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengubah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, kurangnya dukungan integrasi. Yang ketiga, kurang kontrol dan juga keamanan data. Dan yang terakhir, keterbatasan fitur dan juga performa. Contoh dari SaaS yang populer saat ini yaitu ada Google G Suite atau biasa disebut APPSI, lalu ada Dropbox, lalu ada Salesforce, lalu ada Cisco Webex, lalu ada Office 365, dan yang terakhir ada Adobe Creative Cloud. Contoh aplikasi dari SaaS ini yaitu yang pertama ada ERP atau biasa disebut Enterprise Resource Planning. Di sini lebih mengacu kepada sumber daya manusia. Jadi di sini membahas mengenai sumber daya manusia atau SDM. Biasanya di sini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Lalu yang kedua ada SCM yaitu Supply Chain Management. Di sini lebih mengacu atau menjelaskan tentang barang-barang mentah hingga barang tersebut menjadi barang jadi dan bisa didistribusikan oleh para konsumen. Lalu yang ketiga ada CRM yaitu Customer Relationship Management. Di sini lebih mengacu atau menjelaskan tentang customer dengan data-data yang ada. Lalu yang keempat ada email yang merupakan surat elektronik. Di sini kita dapat mengirim pesan atau juga dokumen-dokumen penting dengan email. Penggunaan SaaS yaitu yang pertama, ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat aplikasi atau project dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Jadi di SaaS ini lebih cepat. Dan kedua, ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah dan terjangkau. Lalu layanan SaaS ini yaitu ya ada Facebook, ada Gmail dan juga lain-lain. Daftar startup Indonesia di bidang SaaS itu ya pertama ada akuntansi online, lalu ada Amplifia layanan ini lebih pada periklanan, lalu ada Eresto untuk manajemen restoran lebih kepada restoran manajemennya, lalu ada Squid informatik layanan ini lebih kepada analisis data dan pengembangan platform data untuk korporasi bisnis. Lalu ada Gajian yang merupakan layanan yang disajikan untuk pengelolaan SDM. Di sini saya akan mengambil judul penelitian mengenai SaaS itu tentang implementasi layanan cloud computing software as a service pada penjualan online. Di sini penerapan pada layanan cloud computing dengan menggunakan SaaS untuk penjualan online. Sekian presentasi mengenai cloud computing dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.